Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sama-sama dirindukan, dicintai, diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam Jumat yang penuh berkah di rumah Allah ini, insyaallah kita akan melanjutkan pencaharian kita. Insyaallah kita akan berusaha mencari lorong-lorong rahasia yang bisa mengantarkan kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, kita membahas tentang firasat. Firasat inilah sebuah modal yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Bersyukurlah Bapak Ibu yang mendapatkan firasat ini, sebab terlalu banyak orang menginginkannya tetapi hanya sedikit yang Allah berikan terhadapnya. Kalau orang memiliki firasat yang tajam, kejadian apapun yang akan terjadi pada dirinya sudah dibaca sebelumnya. Bahkan dia bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihatnya. Bahkan seringkali mengalami keajaiban-keajaiban hidup. Satu contoh yang pernah saya sampaikan, saya ingatkan sekali lagi, ulangi lagi. Ada seorang tiba-tiba mampir beli roti. Dia cuma berjalan berdua, tapi kok kenapa beli roti sampai 20 biji? Asistennya mengatakan, kenapa kok rotinya banyak banget? 2 saja ini sudah cukup, kita kan cuma berdua. Kata syekhnya, tidak, beli 20 bungkus. Jadi asistennya ini tidak boleh mengeluh. Akhirnya dia penuhi pengalamannya lalu-lalu, semua apa yang dilarang dan semua apa yang diperintahkan oleh syekhnya, selalu muncul keajaiban. Tapi kali ini sama sekali nggak bisa ditebak. Perjalanan panjang seperti ini, kalau perlu seluruh bawaan-bawaan kita itu ditanggalkan. Mana pendakian gunung lagi? Kenapa kita beli makanan berat-beratin? Cukup kita makan 2 biji, ini kita beli 20. Persis sampai di puncak bukit, ya, dia menjumpai 18 orang yang sedang diikat oleh perampok. Sudah beberapa hari nggak makan, ya, hampir saja mati. Tiba-tiba lewatlah 2 orang ini, syekh dengan mursyidnya. Kata syekhnya tadi yang beli roti 20 biji itu, berapa orang semuanya? 18. Ya syekh, berapa roti semuanya? Tinggal 18, karena kita sudah makan tadi, syekh 1 dan saya 1. Jadi tersisa berapa? 18. Nah sekarang roti yang 18 biji itu kasih satu persatu buat mereka. Padahal nggak pernah membayangkan kalau ada orang yang kelaparan di atas dan jumlahnya 18 orang. Keajaiban seperti ini
sering terjadi bagi orang-orang yang mencintai Tuhannya siang dan malam, yang dibuktikan dengan begitu banyaknya salat sunnatnya. Semakin larut ia, maka semakin banyak salatnya. Semakin tidak akan pernah mau berhenti salat manakala situasi semakin sepi. Semakin sepi semakin akan asyik salatnya. Berbeda dengan kita kan, semakin hening semakin ayo tidur cepat. Ini bedanya kita dengan para sufi, para wali. Bahkan keajaiban dalam bentuk lain, kalau orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti dicontohkan oleh Syekh Ibnu Arabi sendiri. Ini pengalaman spiritual seorang salikin yang sering kita baca bukunya di tempat ini. Itu kita baca dalam kitab Futuhatul Makkiyah juz 1 halaman 289. Jadi apa yang kami sampaikan di sini, kita sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian. Ada rujukannya. Kita enggak boleh mengada-ada mengajarkan sesuatu yang enggak pernah ada. Apalagi ngarang-ngarang seolah-olah Nabi pernah mengatakan, padahal Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu seolah-olah atas nama aku, kata Rasulullah, maka siapkanlah dirinya tempat duduk di atas neraka. Nauzubillah. Nah, kita lihat salah satu pengalaman yang menarik Ibnu Arabi, ya, pengarang Futuhatul Makkiyah, yang pernah bermimpi dikasih buku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak ibu bapak bermimpi tiba-tiba ada orang yang ngasih kitab? Ibnu Arabi antara tidur dan tidak tidur tiba-tiba didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal sudah 600 tahun yang lampau Rasulullah wafat. Ia diberikan buku atau diberikan kitab oleh Rasulullah, itu dalam kitab pengantarnya, Madkhal, yang ditulis oleh Syarah Fususul Hikamnya, ditulis oleh Qushairi. Bukan Imam Qushairi, siapa ini? Pengarang syarahnya Fususul Hikam Al-Qaisari. Jadi Qaisari ini menulis di situ riwayatnya tentang sejarah Fususul Hikam. Ya, ya Syekh, kata seorang muridnya Ibnu Arabi, luar biasa buku ini. Saya baca hari ini lembaran yang sama, lalu besok saya buka lagi lembaran yang sama, inspirasi baru muncul. Hari berikutnya saya baca lagi, inspirasi cerdas baru lagi muncul. Jadi ini seperti mata air yang tidak pernah kering. Redaksi yang sama muncul berlapis-lapis makna. Semakin lama saya baca, maka semakin baru inspirasi itu muncul. Ini buku ini aneh. Lalu dijawablah oleh Ibnu Arabi, itu bukan buku saya, nak. Ya, itu buku pemberian Rasulullah dalam mimpi aku. Bahkan redaksinya, judulnya buku itu pun juga dari Rasulullah. Khudh hadzal kitab Fususul Hikam, ambillah kitab ini, judulnya Fususul Hikam. Fusus artinya ring, apa tuh yang melingkar di cincin ini, tempat memasang permata. Jadi ring tempatnya untuk menancapkan permata itu, berlian itu disebut dengan fusus, dari akar kata fasun, fususon. Kemudian seolah-olah permatanya itu adalah hikam itu sendiri,
tempat untuk mengikatkan permata yang melingkar di jari manis ini, itu disebut dengan fususun. Al-hikam itu kata-kata hikmah atau divine knowledge itu. Subhanallah. Saya mencari bahasa Indonesianya, gak ada. Saya nantang mahasiswa saya, ada gak yang mau menerjemahkan buku ini, terutama yang lama sekolah di Mesir, di Timur Tengah. Tidak satupun mahasiswa kami yang mau berani menerjemahkan, karena begitu susahnya menerjemahkan buku atau kitab Fususul Hikam ini. Syarahnya saja, syarahnya itu lebih dari 20. Syarah itu artinya memberikan anotasi, footnote, komentar di bawahnya. Satu baris itu kadang-kadang 3 halaman penjelasannya, syarahnya. Itu buku berbobot, bahkan satu kata itu footnote-nya 4. Kalau buku akademik itu kan satu pernyataan, satu footnote. Kalau ini satu pernyataan, bahkan satu kosakata dijelaskan oleh 5 footnote. Jadi berderet-deret itu footnote 1, 2, 3, 4, 5. Jadi penuh tuh sampai berhalaman-halaman buku. Padahal itu hanya menjelaskan setengah baris. Itulah Fususul Hikam. Sulit sekali untuk diterjemahkan, bahasa Arabnya juga berat-berat. Kami mencoba menyadur Bapak Ibu sekalian yang sering kita sampaikan di sini. Ibnu Arabi ini pernah mengalami pengalaman batin. Satu kesyukuran kita karena adanya orang mau membuka diri, Bapak Ibu, mau menceritakan pengalamannya. Mungkin tidak dimaksudkan untuk menyampaikan kepada orang lain, tapi karena dia penulis, pengalaman-pengalaman pribadinya itu dituliskan dalam catatan hariannya. Jadi Bapak Ibu, paling nikmat itu membaca catatan hariannya para wali. Dan salah satu ciri khasnya para aulia itu, para sufi sejati itu suka memiliki catatan pribadi. Kenapa? Karena dalam mimpinya itu sepertinya ada yang menyuruh dia baca ayat ini, ayat 1 sampai 2, baca ayat ini surah sekian sampai surah sekian, lanjutkan lagi ayat sekian dalam surah sekian sampai surah sekian. Kalau dia tidak punya catatan, maka tentu dia tidak bisa mengingat semua nomor-nomor surahnya ayat itu. Maka itu orang-orang yang dekat dengan Allah, kemanapun pergi, dia selalu bawa pulpen dan buku. Bahkan bukunya itu ditaruh di bawah bantal. Tengah malam kadang-kadang ada yang datang berjubah putih, ya, di kamarnya. Bangun dia, tulis. Iya. Siapa itu yang datang? Setiap malam Jumat, hampir setiap malam Jumat dia datang. Iya. Jadi guru itu tidak mesti harus tampak di depan kelas. Ada guru ajaib. Saya pernah menjelaskan, ada yang disebut dengan impersonal teachers, guru yang bukan orang. Masih miskin seorang murid kalau gurunya hanya orang. Masih miskin seorang mahasiswa kalau dosennya hanya orang hidup. Mahasiswa atau murid yang mumpuni, dia bisa berguru kepada impersonal teachers. Dia bisa berguru kepada orang yang sudah lama wafat.
Dia bisa berguru kepada pohon, pada matahari, bulan, bintang, kembang. Semuanya itu adalah ayat. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami bentangkan ayat-ayatku di dalam ufuk ini. Ya. Kita lihat pengalamannya. Ibnu Arabi bercerita di dalam bukunya Kitab Futuhatul Makkiyah. Ini 6 jilid ini. 6 jilid. Ada versi 4 jilid, ada versi 6 jilid. Ya, yang saya punya versi 4 jilid. Ada yang lebih lebar, lebih luas lagi 6 jilid. Nah, ini dalam versi buku saya Kitab Futuhatul Makkiyah juz 1 halaman 289. Dia bercerita begini. Suatu waktu aku jatuh sakit keras. Aku disangka sudah wafat oleh sahabat-sahabatku. Lalu aku melihat sekelompok orang jahat. Jadi antara sadar dan tidak sadar. Kalau orang sakit itu kan kadang-kadang gak sadar kan, dalam keadaan koma lah. Ketika aku dalam keadaan koma, tidak sadar siapa di sekitarku, aku melihat sekelompok orang jahat dengan penampilan buruk sekali. Penjahat lah, preman. Ngeri. Mereka hendak mencelakakan aku. Beberapa orang, apalah artinya aku satu orang, akan dihadang oleh laki-laki berewokan jahat itu. Lalu ketika aku akan dibinasakan, tiba-tiba aku melihat seorang pemuda tampan dalam mimpinya itu. Ketika akan dibunuh, tiba-tiba datang seorang pemuda tampan dengan aroma wangian parfum yang sangat semerbak. Itulah yang menolong aku satu persatu, seperti kanuraganya sangat tinggi. Ya, puluhan preman yang berewokan itu mau mencelakakan dirinya, itu dijungkir balikkan satu persatu, kemudian pada akhirnya mereka lari semua tunggang langgang. Dikalahkan oleh seorang pemuda tampan yang harum, neces itu tadi. Lalu aku bertanya terhadap pemuda itu, terima kasih engkau menyelamatkan aku, sebetulnya engkau itu siapa? Dijawab oleh pemuda yang menyelamatkan dirinya itu, aku adalah surah Yasin, aku menolongmu. Itu ana surah Yasin, jituka antan suruka, aku datang ke sini untuk menolongmu. Jadi surah Yasin menjelma menjadi seorang pemuda tampan, mengalahkan laki-laki penjahat puluhan orang itu. Hampir saja celaka, untung ada pemuda itu. Siapa engkau? Aku adalah surah Yasin, aku mau menolongmu. Nah, lalu aku sadar dari kondisi pingsanku, sedangkan ayahku duduk di samping kepalaku membacakan surah Yasin sambil menangis. Jadi ternyata dalam keadaan koma dia berada di pangkuan pahanya bapaknya, dan bapaknya yang tua itu dan juga wali lah, dia membaca surah Yasin. Jadi Masya Allah, bapaknya sudah membacakan surah Yasin, anaknya mungkin sudah mau meninggal. Ternyata pemuda itu datang, siapa engkau? Aku surah Yasin. Begitu matanya melek, sadar bapaknya sedang membaca surah Yasin. Jadi Ibnu Arabi masih muda, dia sudah menemukan keajaiban-keajaiban. Bermimpi melihat Rasulullah saja kita jarang, mungkin belum. Apalagi bermimpi dikasih oleh-oleh dalam bentuk buku. Rasanya
Tidak mungkin orang seperti Ibnu Arabi ini bohong. Apalagi buktinya, bukunya ada. Sampai sekarang itu ada tuh bukunya tuh, Fususul Hikam. Iya. Disinilah mungkin rahasianya surah Yasin. Al-Quran, Nabi pernah bersabda, likulli syai'in qalbun, segala sesuatu itu memiliki kalbu, memiliki jantung. Wa qalbul Quran, surah Yasin, jantungnya Al-Quran itu ialah surah Yasin. Setiap negara memiliki ibu kota. Ibu kotanya Indonesia adalah Jakarta. Analogikanlah seperti itu. Segala sesuatu itu punya jantung, punya pusatnya. Pusatnya, jantungnya Al-Quran itu ialah surah Yasin. Itulah sebabnya banyak sekali hadis yang meriwayatkan betapa perlunya kita lebih sering membaca surah Yasin. Itu bukan hadis dhaif, Bapak. Memang ada beberapa yang tidak masyhur, tapi sebagian banyak bahkan hadis yang mengistimewakan baca surah Yasin itu ditemukan dalam kitab-kitab hadis sahih. Ya, tidak ada ruginya kita membaca surah Yasin. Bahkan Rasulullah memerintahkan, Iqra Yasin ala mautakum, bacakanlah Yasin itu kepada orang-orang yang menjelang kematiannya. Saya agak prihatin Bapak Ibu sekalian, ada kecenderungan masyarakat kita, dia enggak tahu bagaimana melakukan proses kematian orang terdekatnya. Padahal itu sangat penting, sangat-sangat penting menuntun orang terdekat kita melewati fase yang sangat amat penting, yaitu fase pencabutan nyawa kita oleh malaikat maut. Itu penting. Perlu ada orang yang membantu orang sakit itu yang dalam keadaan zakaratul maut, menuntunkan 2 kalimat syahadat. Itu sangat dianjurkan. Ingat Alqamah, sahabat Nabi, dapat laporan, ya Rasulullah, sahabat kita Alqamah ini dalam keadaan gawat. Kenapa? Pokoknya sudah gawat ya Rasulullah. Ya udah, duluan aja, pergi tuntunkan 2 kalimat syahadat, kata Rasulullah. Alqamah sahabat Nabi ini di pembaringannya dituntunkan kalimat syahadat oleh sahabat-sahabat senior. Ya Alqamah, ya, wahai Alqamah, ya, anta ta'rifuni, engkau tahu aku? Iya. Innaka la Rasulullah, innaka sahib Rasulullah, engkau adalah sahabat Rasulullah, engkau adalah khalifah, waktu itu kan belum ada istilah khalifah ya, kan masih ada Rasulullah. Ya, engkau adalah sahabatnya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, ikut. Begitu disuruh ikut mengucapkan 2 kalimat syahadat, enggak bisa lidahnya bergoyang. Lidahnya Alqamah itu seperti kayu. Iqra ya Alqamah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu aja. Tapi kata-kata lain lancar sekali. Ini aneh ini. Kenapa ini enggak bisa? Dilaporkanlah peristiwa ini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada yang aneh sahabat kita. Kenapa? Alqamah yang lagi koma itu tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oh ya, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah sendiri datang menjenguk orang yang namanya Alqamah sahabatnya ini. Nanya Nabi, kamu tahu saya siapa?
Saya tahu annaka la Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Nah, yaqra asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu, nggak bisa. Aku nggak bisa. Tapi kata-kata lain lancar, kecuali 2 kalimat syahadat nggak bisa. Wah, ini aneh ini. Barusan saya jumpai orang seperti ini. Ini pasti ada masalah ini. Ini ada apa gerangan ini si Alqamah ini? Nggak sanggup mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Mana ibunya? Bapaknya sudah meninggal. Ibunya mana? Mana ibunya ya? Kok nggak datang? Ada Pak di sebelah. Panggil ibunya ke sini. Akhirnya ibunya baru datang. Ibu, kok kamu baru datang? Apakah kamu nggak tahu kalau anakmu dalam keadaan sakarat maut seperti ini? Saya tahu ya Rasulullah. Tapi kok kenapa nggak datang? Apa kata ibunya? Sampai hari ini ya Rasulullah, ya, aku belum sembuh kekecewaan berat yang dilakukan oleh anak saya ini. Masya Allah. Memang kenapa? Ya. Dulu anak sematawayang saya ini apapun maunya saya penuhi. Ya. Bapaknya meninggal, aku single parent, banting tulang menghidupinya. Tetapi semenjak dia kawin, aku tidak pernah diurusi lagi. Bukan hanya itu, tapi dua-duanya suami istri dia tidak menggubrisnya. Saya sakit sekali. Tumpuan harapan satu-satunya adalah anakku Alqamah ini, tapi membegitukan aku. Oh, kata Rasulullah, inilah yang menyebabkan Alqamah tidak sanggup mengucapkan 2 kalimat syahadat meskipun kalimat lain lancar. Ini pelajaran buat kita. Ampunilah anakmu ibu, belum sembuh kekecewaan saya ya Rasulullah. Masya Allah, ini orang tua kayak apa sakit hatinya ini? Atau memang dia keras kepala? Allahu a'lam. Begini aja, wahai para sahabat, ayo kumpulkan kayu bakar, onggok di hadapan rumah. Dalam waktu singkat, kayu bakar itu numpuk di depan rumah. Ya Rasulullah, kata ibunya, ini mau diapain kayu bakar itu? Kata Rasulullah SAW, lebih baik api dunia yang membakar anakmu daripada api neraka yang maha dahsyat panasnya. Jadi engkau akan membakar anakku hidup-hidup. Kalau engkau tidak mau memaafkan, lebih baik kita bakar daripada api neraka yang akan membakarnya. Kita menolong anakmu dengan cara membakarnya dengan api dunia. Oh, aku tidak tega Rasulullah. Aku memang tidak senang membenci anak ini, tapi aku tidak tega anakku dibakar hidup-hidup. Kalau begitu aku mengampuni seluruh kesalahan anakku. Dia adalah anakku, apapun yang terjadi, dia adalah anakku. Begitu kata maaf keluar dari sang ibu, bertalu-talu kalimat syahadat keluar dari mulutnya Alqamah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. 3 kali berucap kalimat syahadat, matanya naik ke atas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini lesson learn buat kita semua, pelajaran hidup. Kalau orang durhaka terhadap kedua orang tuanya, jangan dikira mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gak bisa. Lidah itu seperti kayu. Pelajaran yang kedua, tadi saya katakan, kalau orang terdekat kita, entah itu suami, istri, anak, atau orang tua kita, atau sahabat karib, guru kesayangan, pada saat dia dalam keadaan zakaratul maut, hendaknya ada orang yang menuntun dia itu. Saya nggak tahu sistem rumah sakit kita di Indonesia ini, kayaknya ikut-ikutan juga rumah sakit sekuler di barat. Begitu masuk di ruangan ICU, tidak boleh ada pengunjung. Nah, ngintip aja di jendela di situ.
Bagaimana kita bisa memperdengarkan 2 kalimat syahadat? Bagaimana kita bisa menuntun 2 kalimat syahadat kalau kita nggak boleh masuk, hanya dari kejauhan, bahkan lihat dari monitor? Siapa yang menuntun itu kalau kita nggak ada? Ia akan dituntun oleh iblis. Zakaratul maut itu rebutan antara iblis dengan malaikat. Dalam hadis nih disebutkan, orang zakaratul maut itu datanglah iblis menyamar sebagai orang yang terdekatnya. Siapa yang paling kita sayangi? Kalau yang paling kita sayangi adalah ibu kandung, iblis akan tampil sebagai ibu kandung penuh kesayangan terhadap kita sambil pegang air. Anak, kamu kan kehausan. Iya. Semua orang zakaratul maut itu pasti haus. Tapi hausnya bukan sembarang haus. Atau kama qala Nabi SAW, sekalipun dikasih minum 1 samudra, tidak akan pernah berhenti hausnya, dahaganya. Karena itu bukan dahaga biasa. Datang iblis menawarkan, kalau kita sukanya es cendol ini, minumlah nak, kamu kan kehausan. Oh iya bu, begitu kita minum berarti kita ikut seruannya iblis. Nauzubillah. Pada sisi lain juga ada malaikat kita, jangan, itu bukan ibumu. Masa lihat tengok ini aku ibumu kan? Iya, aku ibuku. Satu-satunya wajah yang tidak bisa dipalsukan oleh iblis, wajahku, kata Rasulullah SAW. Inilah pentingnya kita hadir di samping kepalanya orang terdekat kita saat akan zakaratul maut. Kan di monitor itu kan kelihatan kan. Ya, kalau tinggal 60/30 itu tekanan darahnya kan. Tinggal 40/15. Waduh, siap-siap tuh. Itu pun juga statistiknya itu sudah mulai mau datar tuh. Tinggal 20/3. Dokternya gelisah. Mari ikut tuntunlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah mulai itu menganga itu. Kata Rasulullah, kalau orang sudah mau zakaratul maut itu, orang bernapas bukan lagi melalui hidungnya, tapi melalui mulutnya. Kalau orang akan meninggal, sudah mulai menatap ke atas. Kata Rasulullah, nyawa itu dipasang. Saya ulangi, bukan nyawa ya. Roh itu dipasang. Ya. Mulai dari ubun-ubun sampai turun ke ujung kaki. Nyawa itu dicabut, roh itu dicabut ya. Mulai dari ujung kaki, pelan-pelan naik ke betis, betis naik ke paha, semua yang ditinggalkan nyawa itu hitam, dingin. Dinginnya bukan dingin biasa. Kalau kita kena AC kan ada gak dingin, dia dinginnya lain, dinginnya betul-betul seperti dingin es. Itu tanda-tanda kematian. Yang dingin itu mulai kaki, lama kelamaan sudah sampai perut, kaku semua di bagian bawah itu. Kalau nyawa itu sudah sampai di dada, itu lonceng kematian, lonceng penutupan pintu tobat. Kalau seorang zakaratul maut itu sudah bunyi tenggorokannya, kan nanti pada akhirnya bunyi itu. Kalau masih itu enggak bunyi di tenggorokan, belum apa-apa itu. Tapi kalau sudah mulai bunyi tenggorokannya, maka itu pertanda tertutupnya pintu maaf. Kata Rasulullah, orang dicabut nyawanya itu dari ujung kaki perlahan-lahan naik ke atas, dan bola mata orang itu nanti akan mengikuti rohnya ditarik ke atas. Semua orang mati normal pasti biji matanya naik ke atas. Gitu.
dalam hadis Nabi juga, orang yang sudah dalam keadaan bunyi tenggorokannya, maka dia akan melihat sayap Jibril. Kata Rasulullah SAW, Jibril akan turun pada saat orang sedang dalam keadaan zakaratul maut, mengembangkan dua sayapnya. Kalau orang itu calon penghuni surga, maka pada sayap kanan Jibril itu ada monitor rumah masa depan. Di situ ada villanya, di situ ada kendaraannya, di situ semua ada guru-gurunya, di situ ada nabi menunggu. Ya. Semua warna-warni tidak pernah disaksikan di dunia bermunculan, semua bau harum yang tidak pernah tercium di dunia, bau sangat harum. Lupa kita siapa di sekitarnya. Kadang-kadang itu menggapai-gapai begini, aku nggak tahan lagi, aku sudah pingin ke tempat itu sambil ketawa, tersenyum. Dia tersenyum sementara orang di sekitarnya semuanya menangis. Tanda-tanda orang soleh ketika ia lahir menangis sendirian, tapi semua orang di sekitarnya ketawa. Ada enggak bayi lahir langsung ketawa? Ada enggak orang menangis ketika dia menangis bayinya itu lahir tuh? Alhamdulillah semuanya pada laki-laki ini perempuan. Wah senang banget itu bapak ibunya. Bahkan ibunya masih berdarah-darah, robek-robek. Begitu mendengarkan suara bayinya, lupa semua penyakitnya itu. Lupa kalau dia pernah diiris-iris itu. Gitu kan Bu? Kita enggak pernah merasakan. Bagaimana sakitnya perempuan itu melahirkan, obat mujarabnya ketika ia mendengarkan suara bayi yang dilahirkannya, langsung sembuh total mendengarkan suara bayinya. Aduh sini ini ya. Laki-laki suaminya tuh enak aja kan, nonton ketawa. Yang berdarah-darah itu siapa? Itulah seorang ibu. Tapi orang saleh, dia gilirannya ketawa, tersenyum, alhamdulillah rumahku besar banget, istanaku banyak sekali. Ketawa dia, tapi semua orang di sekitarnya menangisi kepergiannya. Kita sangat kehilangan. Kita akan ditinggalkan orang yang terbaik di lingkungan kita. Coba bayangkan kalau preman penjahat, begitu dia meninggal, ketawa semua orang, alhamdulillah aman negeri kita ini. Si provokator, si penjahat, tukang onar ini pergi. Jadi orang yang jahat itu, orang lain di sekitarnya tersenyum, dia nangis sendirian. Bagaimana enggak nangis? Sayap kirinya Jibril yang nyala, monitornya muncul, rumah masa depannya, ternyata apaan itu yang nyala-nyala tuh? Oh itu rumahmu itu. Aku nggak sanggup di atas api unggung, tuh rumahmu di situ tuh. Nangis dia. Kadang-kadang kita pernah mendengarkan Bu, Bapak, zakaratul maut lari ke bawah ranjang. Sisa-sisa tenaganya itu dipakai untuk sembunyi. Kenapa? Dia melihat di pelupuk matanya itu rumah masa depannya itu adalah api neraka. Di sinilah pentingnya kita menuntun. Kata Rasulullah SAW, Iqra' Yasin ala mautakum, bacakanlah surah Yasin bagi orang dekatnya yang zakaratul maut. Ini saya ingin sampaikan Bapak Ibu, jangan panik pada saat keluarga kita sedang zakaratul maut. Apa yang harus kita lakukan? Dibagi tugas Bapak Ibu. Ketika orang sedang zakaratul maut, sebahagiannya membaca surah Yasin untuk memudahkan almarhum meninggalkan proses kematiannya
dan dengan baik. Anggota keluarganya ada yang menuntun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walaupun dia nggak ikut, tapi dia dengar tuh. Dia ingat, dia dengar, tapi dia nggak bisa bereaksi karena ototnya sudah kaku semua. Kadang-kadang ada reaksi-reaksinya sedikit, buka-buka mulutnya dikit-dikit itu ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita berhenti, begitu gelisah tuh. Baca lagi, diam lagi tuh. Dia senang sekali mendengarkan. Mudah-mudahan dia mendengarkan lantunan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pada saat itu nyawanya hilang. Kalau nggak ada yang tuntun, mati di dalam lemari kaca di situ. Minta izin Bapak Ibu, dokter, izinkan aku masuk. Saya lihat di monitornya itu tinggal 20/5. Sebentar lagi datar tuh. Untuk apa? Aku akan bacakan doa, aku akan bacakan surah Yasin. Mohon dok, begitu selesai surah Yasin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, puas kita, alhamdulillah. Ya. Satu kebanggaan tersendiri bagi seorang anak manakala ia mampu menyaksikan ibunda tercintanya atau orang terdekatnya menghembuskan napas terakhir setelah membaca surah Yasin, setelah melantunkan 2 kalimat syahadat. Saya ingat ibunda saya almarhumat di makam disalatkan di sini kan. Dah ibu saya nggak lama lagi. Semalaman malam Jumat, begitu azan selesai, langsung komputernya bunyi datar gitu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sempat menuntun semalaman la ilaha illallah. Saya menyaksikan wajah yang sangat bercahaya, tersenyum, puas sekali seorang anak menyaksikan bundanya. Saya minta izin ke dokter di Cipto, izinkan saya masuk. Ya, monggo Pak, silahkan. Itu baiknya kalau dokter Islam, rumah sakit yang bercorak Islam. Coba kalau rumah sakit lain, gak boleh nyentuh itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, syukurlah kalau ada anak yang ngerti agama di sekitarnya. Dia merawat kita, dia mendampingi kita ketika zakaratul maut, gantian, jangan pernah kecolongan. 5-5-nya anaknya tidak ada satupun datang di sampingnya. Atau datang pada bengong, gak ada baca Yasin. Baca surah Yasin. Aku gak tahu, aku gak bisa ngaji. Carikan dong surah Yasin yang ada Latinnya itu. Toko buku tutup Pak. Anak yang saleh ialah anak yang mampu melepas ibundanya, bapaknya dengan 2 kalimat syahadat, dengan surah Yasin. Coba. Setelah itu jangan panik. Begitu dinyatakan sudah lewat, cepat Bu, ambil kedua tangan yang tadinya lurus, lipat tangan kiri di dalam, tangan kanan di luar, persis seperti orang yang sedang sholat. Kalau terlambat, itu nanti ada masalah. Kalau sudah kaku baru disuruh, baru kita lipat tangannya. Begitu selesai begini, langsung buka sendiri, kaget itu kan. Kadang-kadang sudah ditutup dengan kain batik itu, tiba-tiba mungkin ikatannya lepas atau bagaimana. Ya, sementara orang baca surah Yasin di situ, tiba-tiba bergerak kedua tangannya turun. Loh, kok goyang?
lari semua yang bahasa asing itu kan. Ini hidup kembali, padahal badan yang kaku terlambat untuk dilipat tangannya, ikatannya lepas, goyang kakinya, lari semua orang di sekitarnya. Ini kok begini? Itu fitnah muncul tuh. Nah, sudah itu tangannya dilipat, rapatkan kedua kakinya, ya. Kemudian tutup bola matanya. Karena kalau terlambat itu tutup lagi, melek lagi, tutup lagi, tutup. Nah, setelah itu telentangkan tidurnya, luruskan kakinya. Nah, itu tutup mulutnya. Kalau mulutnya terlambat ditutup, menganga terus, kasihan nanti kalau dimandikan air masuk. Nah, banyak orang nggak tahu tuh. Jangan panik. Kalau sudah kaku, nggak bisa ditutup mulut ini, nggak bisa ditutup mata ini. Nah, ada kuncinya, ibu bapak. Kalau ditutup, mulek lagi, mulutnya juga buka lagi. Tutup, pegang di sini, mulutnya tutup matanya, tarik ibu jari kakinya sampai bunyi, maka itu terkunci. Nggak tahu kenapa bisa begitu, mulutnya tertutup, matanya tertutup. Jadi tutup dulu sambil tahan, ayo tarik ibu jari kakinya sampai bunyi, terkunci itu. Nah, subhanallah. Setelah itu kita mandikan. Yang paling bagus untuk memandikan mayat itu anggota keluarga terdekatnya. Masa orang lain yang menjamah anggota keluarga kita sendiri? Percuma kita melahirkan anak yang banyak, gak ada yang mau menyentuh kita. Anaklah yang paling berhak. Anak perempuan di daerah tertentunya, anak laki-laki di daerah mana? Kalau perempuan, sama juga anak laki-laki di daerah tertentunya perempuannya. Mari terakhir kita mencuci, membersihkan. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah, dandanilah orang matimu seperti engkau mendandani pengantin. Itu hadis loh. Ambil sisir, ambil gunting kuku, ambil cukur jenggot, ambil sikat gigi dengan odol, ambil apa itu telinga itu ke tempat itu, kemudian ambil sisir, ambil gunting kalau tidak rapi. Kata Rasulullah, dandanilah orang matimu seperti engkau mendandani calon pengantin. Kuku-kuku bagian kakinya juga, jenggotnya dirapikan. Nah, itu sesudah dimandikan, kemudian dikasih parfum, ya, bersihkan. Dan ada yang tidak boleh sama sekali dilakukan, tidak boleh menceritakan pengalaman apapun yang Bapak Ibu rasakan ketika sudah memandikan mayat. Berdosa besar orang yang memandikan mayat lalu dia bercerita terhadap pengalaman ketika memandikan mayat. Ini hadis sahih. Tentu ada hikmahnya. Mengapa Nabi mewanti-wanti tidak boleh orang tukang mandi mayat, tidak boleh orang yang memasukkan mayat itu ke dalam liang lahatnya bercerita kejadian apa yang dialami. Itu banyak kejadian aneh Bapak Ibu. Banyak kejadian aneh, tidak boleh diceritakan khusus. Contohnya, ketika kita mandi, mau membolak-balik mayat itu beratnya seperti bertonton, gak bisa keangkat, atau keluar belatungan macam-macam dari lubang-lubangnya itu. Ada juga bau sekali, minta ampun, baunya kayak sudah
berhari-hari mati itu kan. Tapi juga ada yang sangat harum. Belum dikasih parfum sudah harum duluan. Pengalaman baik atau buruk ini tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Begitu juga pada saat kita memasukkan ke dalam liang lahat, pemandangan-pemandangan, apapun yang kita lihat di situ, ya, maka itu hati-hati. Ya. Macam-macam kejadian itu. Ada masukkan ke dalam, terpaksa diambilkan tanah dari luar karena tanah ditimbun kok masih ada sampai selutut, cemplung mayat itu ke bawah. Ada juga hawa api, ada juga kayak bunyi di liang lahatnya. Itu nggak boleh kita ceritakan. Keajaiban terjadi pada saat detik-detik kematian seseorang. Ada yang sangat mengharukan, ada juga yang sangat memprihatinkan. Cerita ini banyak sekali. Ya. Dulu di kebun keluarga itu, di samping kebun jagung ada pemakaman. Jaga jangan sampai babi makan buah jagung jadi bermalam di tengah kebun jagung itu. Makam baru itu berdiri, api nyala-nyala setinggi pohon dari makam baru itu. Apa ini kok terang banget nih? Ternyata dilihat kuburan itu nyala. Paginya itu tanahnya hangus. Masih banyak orang yang nggak percaya bahwa ada kehidupan sesudah mati. Maka itu Rasulullah menganjurkan selama ada waktu usahakan pergi melihat orang sakit, pergi sholati orang mati, dan pergi antar mayat itu ke tempat pembaringan terakhirnya. Kenapa? Kematian adalah nasihat paling efektif, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak pernah melihat orang dimakamkan, dia akan pasti lupa kalau dirinya akan mati. Makin sering kita datang menengok orang sakit, mensolati orang mati, dan mengantar ke kuburan, hadir pada takziahan, maka kita dapat pencerahan. Itulah nasihat Bapak Ibu. Ajarilah anak keluarganya. Nak, kalau nanti boleh saya minta, enggak usah kasih macam-macam. Saya minta anakku kalian jagain papa mama di kepalanya, tuntunkan kami nak 2 kalimat syahadat. Iya Bu. Nanti yang memandikan aku, anak-anak cucu ya, siap Bu. Ya. Nanti yang memasukkan aku ke liang lahat, jangan orang lainnya, siap Bu. Nah, sudah itu ditimbun, datang nak 1, 2, 3 hari, tengok kuburanku. Selama tanah kuburan itu masih basah, masa transisi, aku belum bersahabat dengan lingkungan baruku, itulah takziah. Kata Rasulullah, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ke-7, malam 40, sebetulnya rohnya almarhum atau almarhumah itu datang melihat rumahnya, datang mengabsen, ada orang dari kampung, ada juga dari luar negeri, tapi kita nggak bisa melihatnya, dia melihat kita. Perlu ada kesiapan, ya. Alangkah bahagianya orang, ia disaksikan oleh anggota keluarga terdekatnya ketika ia menghembuskan napas terakhir. Alangkah bahagianya seseorang kalau ia diundang oleh Allah ketika ia sedang sujud di atas sajadah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi
Subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal a'la. Mati di dalam sholat banyak, Bu. Mau enggak seperti itu? Tidak menyusahkan orang lain. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Yang pasti mudah-mudahan Allah tidak menjemput kita di tempat-tempat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.